Salam sehat, sahabat Satu Pena, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, mengenal para pengarang, pencipta, mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka, untuk sama-sama kita gali lebih dalam ceritanya, proses kreatifnya, dan juga perjalanan hidupnya yang menginspirasi karya-karya mereka. Hadir bersama kita di sini di episode yang spesial, unik orangnya karena punya latar belakang keislaman yang kental rasanya kalau dilihat dari pendidikannya, tapi fokusnya pada bidang seni budaya, penulis juga, pelukis juga, juga budayawan secara spesifik, bahkan budayawan Betawi. Siapakah dia, Abang John? Ya, Amel ini unik sekali. Orang yang banyak prestasinya, seperti kata Amel, latar belakangnya beragam. Dia namanya Fauzi Onisi. Mudah-mudahan saya tidak salah men-spell namanya ya. Dia seorang menyebut di CV-nya adalah heritage futurologis, historian artis, indie writers, art designer. Oh, lengkap banget ya. Dan saya baca juga di CV-nya SD sudah belajar bahasa Jepang, sekolahnya di Gontor, dan banyak melukis, dan sekarang banyak penelitian tentang berbagai hal. Kita temui aja dia, Fauzi Onisi. Selamat siang, Bang Fauzi. Hai, selamat siang, Santai Bang aja, John, Bang. Mbak Amel. Hari ini. Apa kabar? Ya, Kabar apa baik. kabar? Sehat, Bang? Sehat, Alhamdulillah. Saya harap Bang John juga sehat, Mbak Amel Sehat. demikian. Saya sehat sekali rasanya pagi ini. Bagaimana harga beras hari ini? Oh, nggak ada hubungannya ya. Kita harga beras. Gak nyambung, Abang John. Iya, Beda diskusi tuh. beda diskusi ya. Ya, Ya, orang Betawi kan dekat dengan beras ya. iya, Eh, betul. apa ini kesibukan terakhir, Bang Fauzi? Kesibukan terakhir, saya meneruskan beberapa tulisan, kebetulan. Hmm, Berhubungan dengan heritage juga, hmm. eh, yang lokasinya ada di sekitar Jawa Barat, karena saya kebetulan mengajukan Jatiluhur menjadi cagar budaya. Hmm. Kita tahu Bendungan Jatiluhur adalah mega proyek pertama usai kita merdeka. Hmm. Ya, yang kebetulan eh, arsiteknya banyak dilupakan orang, yaitu arsitek Perancis. Oh, Perusahaan pun perusahaan Perancis, dan kalau kita mau tahu lebih jauh Jatiluhur, kita mesti ke Perancis. jauh banget ya. Ya, Maksudnya diajukan kemana ini? Saya ajukan pertama secara intern ke Jasa Tirta karena ada di Jasa Tirta, dan mereka menyambut baik, ya. Dan mereka minta menulis itu. Mereka harapkan juga nanti itu menjadi ikon heritage kita saat menginjak 100 tahun kita merdeka. Jadi, maaf nih Bang Fauzi, saya awam ya. Iya, iya. Jasa Tirta itu lembaga apa? Kenapa? Jasa Jasa Tirta. Tirta adalah perusahaan BUMN Hmm. di bidang pengairan, Hmm. di mana seluruh Jawa Barat, termasuk sebagian besar wilayah Jakarta, untuk air bersihnya itu dipasok dari Jasa Tirta. Tapi yang core utamanya adalah pengairan untuk persawahan, perkebunan, dan sebagainya. Oh, jadi Bang Fauzi ini mengajukan pendanaannya ke Jasa Tirta untuk kegiatan Bukan ini. pendanaannya, tapi cagar budaya, statusnya. Oh, status itu kan bukan BUMN yang menentukan, tapi kan Betul, ada lembaga lain ya. betul. Tapi saat BUMN terbuka dan mereka memandang bahwa itu satu mnemonik atau praga sejarah dan aset BUMN, saya pikir itu jalan pertama, jalan keluar pertama. Oh, Dan setelah itu kebetulan, baru langkah selanjutnya masih panjang nih ceritanya ya. betul, betul. Kebetulan di rootnya sekarang mantan di root karena beliau dipindahkan. Sangat sangat exciting dan membuka diri untuk itu. Jasa Hmm. Tirta itu produknya lebih banyak di Jakarta ya, betul?
Produknya kalau lihat ya, Jasa Tirta itu dalam hal ini saya fokuskan di episentrumnya. Mm-mm. Episentrumnya kan epicentrum asalnya yaitu Sungai Citarum, Mm-mm. yang kalau dalam sejarah 2 milenium adalah gangganya Jawa, sungai gangganya Jawa, Citarum. Dari kata Taruma. Tarum itu bahasa India juga ya. Kemudian DNA selanjutnya yaitu bendungannya yang dibangun diinisiasi oleh Bung Karno, di mana Bung Karno mengenal lebih jauh seorang ahli tata kelola air di Indonesia yaitu Profesor Blumstein, yang ini akhirnya ditindaklanjuti. Kita tahu ini sangat berkaitan erat dengan soal marhainismenya Bung Karno. Ini Citarum kan lewat Jawa Barat ya. Betul. Nah, tempatnya Amel, jangan-jangan Amel pernah mandi di situ waktu kecil. Ya, kemarin udah ada jazz festival di situ, jadi Ya, artinya tempat itu sekarang kelasnya hidup ya. dinaikkan. Hmm. Kemudian ada international surfing ya di Mm-mm. situ. Mm. Gimana prospeknya untuk jadi cagar budaya? Kalau Prospek, apa ya namanya itu bendungan ya. betul, Bendungan itu kan bangunan yang kokoh ya, yang kuat persis. sekali ratusan tahun. Itu dijadikan cagar budaya, maksudnya nggak boleh direnovasi atau apa? Bagaimana mau renovasi bendungan yang sangat raksasa begitu ya? Ya betul, Apa mungkin bisa dijelaskan spesifik itu artinya apa? Dijadikan cagar budaya itu untuk kasus bendungan ya. betul. Secara fisik, Mm-mm. bendungan itu dibuat yang prosesnya diawali tahun 1957, Mm-mm. 2 tahun setelah pemilu yang boleh dibilang pemilu terbaik kita, Oh ya, tahun 55. 55 ya. Dan sebelum itu dibangun, Bung Karno mensosialisasikannya di Eropa. Salah satu tempat yang beliau menyuarakan tentang proyek ini itu di Heidelberg, satu sekolah, satu kota kuno, kota terpelajar di Jerman yang kita bisa datangin itu. Yang beliau katakan ingin menginisiasi soal proyek pengairan yaitu bendungan di Jatiluhur. Dan beliau sempat mengungkap satu kata yang menarik saat itu yang beliau utarakan dalam bahasa Jerman ya. Kalau di Indonesia kan negeri kita ini kaya. Kaya bagai dongeng cerita. Itu kata-kata yang sangat lekat dengan Jatiluhur. Nah, secara fisik dan secara proses plus data-data primernya itu sudah merupakan bagian dari mnemonik atau peraga sejarah. Nah, secara fisik karena keasliannya masih ada, ya, walaupun ada pengembangan di sekitarnya, ya, episentrumnya itu masih ada. Maka kalau dari keilmuan heritage atau hereditas, tentu ini bukan hanya layak untuk diangkat, tapi juga untuk menaikkan self esteem kita sebagai bangsa yang baru merdeka, tapi sudah berani melakukan satu terobosan dengan upaya yang nggak mudah karena kita tahu di sini melibatkan Profesor Juanda ya, makanya namanya kan Bendungan Insinyur Juanda resminya karena beliau yang menggalang Oh, dana. oke. Ya, betul. Enggak, saya ingin tahu lebih lanjut. Kalau sudah dijadikan cagar budaya itu, kira-kira yang berubah dari bendungan itu apa ya? Yang begini, ini berhubungan dengan heritage futurologis. Orang-orang futurologis yang memandang heritage memang perlu. Misal, kita nggak bisa menafikan bahwa satu waktu satu sarana itu akan disesuaikan. Misalnya ada pengembangan, perubahan, penyesuaian, dan banyak hal ya. Misalnya kemarin sekarang sudah diinisiasi dan sudah berjalan, yaitu surfing bendungan yang tingkat internasional yang lumayan sukses saat itu, maka ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi penyesuaian-penyesuaian itu kendati ada pembangunan baru, tetap tidak merubah bangunan lamanya. Bahkan bila mungkin ya dimungkinkan harus dikembangkan yang lebih masif, artinya keasliannya
akan dipertahankan. Dan itu sebetulnya terjadi. Tapi salah satu dari kelemahan kita soal-soal bagaimana menangani heritage, dan kita jauh di bawah Singapura dalam soal ini. Misalnya kalau Bang John ke ke stasiun Jatinegara, kita tahu stasiun tuh benar-benar punya nilai historis yang luar biasa. Moda pertama kita itu diinisiasi tahun 1873-an, kemudian resmi tahun 1883-an. Tapi saat kemarin dikembangkan, bukan hanya modanya, tapi sarananya, kita lihat, sedangkan itu sudah cagar budaya statusnya, tapi banyak dari elemen bangunan yang boleh dibilang sangat disayangkan hilang. Hilang, ya iya. Dan kita perlu belajar, betul. Nah, hal-hal untuk heritage ini bisa diukur dari negara-negara luar, di mana mereka negara-negara yang sudah bisa digolongkan lebih civilized, di mana unsur civilized ini dilihat dari sisi bagaimana mampu mempertahankan heritage-nya, karena itu DNA kita, kurang lebih gitu. Kenapa pilihannya Jatiluhur dulu ya, tidak di Jakarta misalnya, kayak stasiun itu kan? Gini, kasus Bang itu. John, ya, Bang John, gini. Saya kebetulan ngajukan beberapa dan sudah ada beberapa yang sukses. Misalnya tingkat dunia saya ajukan itu ada namanya Inggrisan. Kalau Bang John ke ujung timur, kota ujung timur Jawa, ada namanya Banyuwangi. Di situ ada satu heritage, ya. Mereka bilang itu Inggrisan, ya. Kalau orang Banyuwangi bilangnya Inggrisan. Inggrisan karena memang itu milik pemerintah Inggris yang dapat konsensi. Kira-kira 150 tahun yang lalu. Kembarannya itu ada di 4 tempat. Tiga tempat ya, 4 dengan Banyuwangi. 1 di Darwin, sampai sekarang masih ada. 2 di Banyuwangi. 3 di Penang. 4 di Port Kurno di Inggris. Nah, heritage ini adalah heritage komunikasi pertama di dunia melalui telegraf, kabel telegraf. Nah, itu sudah saya ajukan dan pemerintah Banyuwangi menginisiasi untuk itu dijadikan cagar budaya. Itu kemudian nggak jauh dari situ juga ada ya satu bangunan yang tadinya hampir di bulldozer, tapi waktu saya masuk ke sana, lalu saya ingin ketemu dengan pengembangnya yang kebetulan orang Australia. So saya bilang, so kita punya kesepakatan yang sama, saya yakin soal heritage. Dia bilang, of course ya, ya tentu. Masalahnya di area yang saya kembangkan sekarang tidak ada heritage. Nah, itu masalahnya. Saya akan tunjukkan bahwa ada heritage di sini. Lalu saya tunjukkan heritage-nya, dan itu heritage yang luar biasa. Ada kembarannya juga di Singapura. Kalau kita ke Singapura, ini yang di mana nih, Bang? Ini yang kebetulan di Selat Bali. Yang bukan di Banyuwangi tadi ya, beda ya? Ya, betul. Artinya gini, jadi ada beberapa memang yang saya inisiasi untuk diajukan jadi cagar budaya, minimal dipertahankan dan dijadikan wahana. Udah ada beberapa tempat. Misalnya kita punya pabrik terbesar di Asia, yaitu pabrik minyak kelapa dan pabrik margarin. Apa ukuran terbesarnya? Saat di Eropa, khususnya pasca flu Spanyol, itu pabrik-pabrik minyak yang berunsurkan hewani itu udah hampir punah. Maka pemerintah Hindia Belanda melihat potensi itu, lalu pemerintah Hindia Belanda menawarkan hampir ke semua negara satu terobosan, yaitu menyediakan pasokan minyak tapi berbahan nabati, yaitu minyak kelapa dan beberapa formulanya. Yang itu memang adanya di Indonesia. Kelapa terbaiknya salah satunya ada di 3 tempat, 1 Padang, 2 di sekitar Banten, 3 di Kediri, dan 4 di Banyuwangi. Pabrik itu terbesar. Sekarang hanya ada sisa 5 kali 5 meter saja bangunan aslinya, namanya Pemuis. Sedangkan itu studionya Amel itu. Iya. Nah, kalau kita ke Amsterdam, kembarannya ada. Jadi itu saya pertahankan. Nah, kebetulan yang terakhir ini, yang saya ajukan yang terakhir ini, sebelum COVID itu saya ajukan pas menjelang COVID, itu Jatiluhur, dan saya teruskan. Dan proses Jatiluhur ini, saya tanya sama Amel ini. Ngomong-ngomong, Amel pernah datang nggak ke tempat yang disebutkan oleh Bang Fauzi tadi, Banyuwangi, Selat Bali,
Jatiluhur dan yang lain itu pernah nggak Bang? Pernahnya Jatinegara aja tadi yang tersebut. Tapi menarik Bang Fauzi, aku penasaran banget. Ini aku juga baca, berarti yang Jatiluhur adalah Baragede Jatiluhur ini ya. Ya, 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 Dan ya, juga betul. ada banyak peranan Bang Fauzi di sana, misalnya penulisan sejarah lah, men-tracking history, apalagi Bang Fauzi sebagai heritage futurologis itu dua ranah yang aku penasaran bagaimana mengcombine-nya. Heritage adalah warisan dari sejarah, futurologis adalah ke depan futuristik gitu ya, dua dua konsep yang berbeda. Bang Fauzi ada di tengah yang mengikatnya dengan tulisan. Rata-rata kan kalau aku lihat dari rekam jejaknya Bang Fauzi merekamnya itu pada tulisan. Bagaimana itu mencari benang merah itu bagaimana sih? Aku belum belum tergambar. Sip, menarik pertanyaan yang saya pikir esensi dari pertanyaannya ya. Tapi saya cerita masa lalu dulu ya Mbak Amelia. Saya tuh waktu kecil apa namanya suka suka apa namanya suka bilang sama orang tua saya, bahkan sampai sekarang tuh suka ngingetin. Yang intinya itu gini, DNA saya itu seni. Jadi saya ingat tiga hal yang saya kategorikan sebagai seni. Jadi masa kecil saya ada di apa namanya segitiga Segitiga. seni. Satu, coret-coret. Itu saya ingat banget. Saya memang ingat dari kecil saya suka coret-coret. Kebetulan kakek saya di zaman Belanda itu sebetulnya pelukis. Sempat sekolah di Singapura, di Belanda juga. Beliau pelukis dan ada beberapa lukisannya, tapi ada satu proses jalan hidupnya akhirnya tidak melukis lagi. Lalu saat melihat saya coret-coret, itu memang uh, bahkan kadang-kadang, kenapa nih posisi coret-coret? Udah, ayo lakukan hal lain gitu kan, main atau apapun. So, memang saya ingat itu soal coret-coret. Dan itu kita tahu bahwa apa namanya salah satu proses dan puncak dari reka cipta manusia ini kan seni ya. Baik itu seni 2 dimensi, 3 dimensi, artinya seni. Dan coret-coret itu bagian dari DNA saya. Lalu kedua, saya mengalami satu proses semacam apa ya, semacam freeze gitu ya. Waktu kecil itu saya nggak ingat lagi kecuali coret-coret itu. Tapi saya pikir itu penting. Saya tiba-tiba teringat. Sekarang pun saya mencoba mengingat, menapak tilasi gitu ya soal proses itu. Saya nggak mudah. Yaitu proses di literasi sama proses bertutur atau ya, proses yang adalah bagian dari sejarah sebetulnya. Nah, satu waktu saya ingat waktu sekolah dari TK sampai SD pun itu lambat sekali saya dan abang saya seorang yang cepat. Lambat Jadi apa nih? lambat lambat belajar, Baru belajar, bahkan oke. boleh dibilang lambat berpikir. Saya hanya ingat menanyakan banyak hal ya. Jadi kalau ketemu paman dan sebagainya, saya suka nanya. Saya nanya satu itu apa, belajar itu apa, so huruf itu apa, kenapa saya harus baca huruf? Saya tanyakan semua itu. Jadi saya benar-benar nggak Kritis, mengerti. Ya, tapi kritis. tiba-tiba ada satu waktu antara saya kelas 2 menuju kelas 3, saya berdiri di depan papan tulis dan saya ingat banget momen itu. Saya nggak ingat momen sebelumnya, saya nggak ingat momen prosesnya, di mana saya mengikuti lomba membaca cepat dan menulis cepat. Dan ada beberapa anak pembesar di situ. Saya ingat banget. Itu proses saya menulis, proses bagian dari proses literasi. Lalu yang satu lagi, saya juga nggak ingat, tapi saya tiba-tiba ingat ada satu waktu apa namanya, saya duduk bersama teman-teman waktu itu, lalu saya ceritakan bahwa dulu di Selat Bali ini, di pantai-pantainya dipenuhi dengan buaya, saya bilang kayak gitu, buaya tawar. Jadi saya ingat proses cerita itu, saya ceritain. Saya dapat itu dari sini saya katakan itu dua ingatan. Jadi itu menggambarkan memang tiga kehidupan saya yang nggak bisa terpisahkan. Walaupun saat saya menginjak dari apa namanya dari remaja
saat remaja kebetulan kami saya hidup di 3 golongan keluarga. Ya, nggak ada salahnya saya ceritain dan ini memberikan pengaruh. Ya, Misalnya, menarik, menarik. ya Dari dari latar orang belakang. tua, betul, dari orang tua, dari ayah saya itu berdarah 3, 1 Arab, kedua Bali, asli Bali, jadi nenek saya Bali, buyut saya Bali, kemudian berdarah Belambangan, Osing, itu dari ayah saya. Nah, Bali Arab kami itu kombinasi yang nggak biasa ya. kombinasi yang nggak biasa dan itu udah 200 tahun. Artinya saat zaman Raffles kami sudah ada di ujung timur Jawa dan ada di Bali. Ah, oke. Ya, jadi satu waktu ini penting. Satu waktu saya diundang satu acara di Departemen Pariwisata di Dinas Pariwisata. Kalau nggak salah itu di Banyuwangi. Ada Pak Luhut saat itu. Kemudian ada beberapa tamu asing. Lalu ada seorang pemandu. Pemandu ini mengatakan, ini saya mau menggarisbawahi pentingnya pemahaman tentang sejarah. Pemandu itu mengatakan, nah di Selat Bali khususnya Kota Banyuwangi ini masyarakatnya multi etnis, heterogen. Ada berbagai suku di sini. Beliau terangkan. Nah, beliau menerangkan dengan benar, tapi saat menerangkan lalu ada suku yang ini sebetulnya suku baru saat kita merdeka, yaitu kaum peranakan Cina dan kaum peranakan Arab. Kata mereka. Lalu usai acara, mereka belum beranjak dan saya ngobrol bareng di situ. Lalu saya lihat di situ ada orang Eropa, salah satunya orang Swiss. Pemandunya pun masih ada di situ. Lalu saya bilang, apakah pernah dengar seorang yang bernama Henry Zollinger? Lalu beliau bilang, ntar dulu, harusnya saya dengar ini. Saya ingat-ingat dulu. Henry Zollinger. Lalu saya kasih clue. Seorang ilmuwan Swiss. 2 abad yang silam. Oh iya, I see, katanya dia. Kalau ini silakan bisa Google. Lalu saya tawarkan ke pemandu dan yang lain-lain, mungkin bisa Google. Saya sebutkan, saya spelling, silakan Google. Nah, Henry Zollinger, sekitar saya bilang, itu pernah ada di kota ini, di Banyuwangi. Dan Henry Zollinger disponsori oleh seorang merkantilis, seorang peniaga dari Denmark. Yang kuburannya masih ada, saya bilang kayak gitu. Namanya Johan Maetlang. Kuburannya ada di sini, di sini, di sini. Nah, Johan Maetlang itu punya kapal namanya Venus. Kapalnya. Sampai sekarang kita masih bisa lihat datanya. Ya. Itu yang sering digunakan oleh Henry Zollinger. Di sebelah kapal Venus itu ada kapal orang Arab namanya Faidul Bahri. Yang marganya sampai sekarang ada. Ini zaman pasca Perang Diponegoro tahun 1830-an. Pemandu dari Henry Zollinger, kalau kita buka Raffles mengatakan peranakan-peranakan Arab itu biasanya mereka ahli tulis, terus mereka kadang-kadang bekerja untuk jasa, menerjemahkan dan sebagainya. Itu kebetulan satu orang Arab yang sudah punah kebetulan marganya. Artinya saya garis bawahi di sini di masa usai Raffles pun sudah ada perkampungan dari orang-orang Arab, ya. Apalagi kalau kita bicara tentang peranakan Cina, itu sejarah yang panjang lagi. Kurang lebih hal seperti itu. Jadi arti penting dari pentingnya kita pemahaman sejarah. Jadi tadi saya sebutkan DNA saya memang di seni, kemudian di menulis dan sejarah. Tapi ada momen saat saya remaja itu karena kondisi. Oh, saya sebutkan lagi satu hal. Dari mama saya itu kebetulan India. Tapi betul, India asli itu di zaman Inggris. Kalau kita ke Jawa Timur, saya pernah menulis tentang Kanjuruhan ya kalau nggak salah. Ya, saya lihat. Coba dilihat itu. Saya terangkan di situ gimana sepak bola itu dimulai memang dari Malang, bukan dari tempat lain. Dan tahunnya hanya 2 dekade setelah resmi peluncuran pertama sepak bola pertandingan pertama di London, yaitu tahun 1883. Maksudnya di Indonesia bola itu dari Malang. Betul. Kenapa di Malang? Karena di Malang itu adalah kota administrasinya orang-orang Inggris yang punya pabrik-pabrik, punya perusahaan-perusahaan yang dapat konsesi dari Belanda.
konsentrasi perkantorannya ada di Malang, sedangkan lahan-lahan perkebunan mereka, misalnya teh, kopi, karet, tembakau dan sebagainya, itu adanya di Jawa Timur ujung, Tapal Kuda, khususnya Banyuwangi dan Jember. Nah di situ. Nah di era itu kebetulan kakek saya seorang dokter, sekolahnya dulu di Yunani, datang ke situ pernah mengobati orang Bali dan sebagainya ya. Raja Bali Karangasem tuh sampai sekarang mereka masih mengenang itu. Nah jadi lalu nenek saya dari kakek itu orang Jawa dan orang Madura, campuran Jawa Madura. So ini memberikan pengaruh sama saya. Artinya saat kecil saya melihat orang bagaimana mereka ya misalnya orang-orang Arab mereka gemar bersair, ya satu oratur ya kalau istilah Latinnya mereka bersair kemudian bermain rebana dan sebagainya kita ingat itu. Mereka sudah menggunakan kebaya yang sebetulnya bahasa lamanya habaya. Ya, karena kebetulan karena nenek saya kebetulan itu orang Osing dan saya meneliti sampai ke Inggris di mana kita tahu istilah belambangan adalah fonetik atau leksikal dari kata balambuang yang diinggriskan menjadi belambangan, yang sekarang mereka bahkan saya sosialisasikan belambangan itu leksikal, yaitu ucapan para penjelajah untuk menyebut balumbungan. Jadi kita nggak akan temukan itu. Nah, hal ini memberikan pengaruh sama saya. Jadi saya menyedot dari unsur Balinya, dari unsur Maduranya, dari unsur Jawanya, dari unsur Arab dan Indianya, hal-hal yang berhubungan dengan seni. Kalau pertanyaan orang awam, ini Bang Fauzi aslinya mana? Jawabannya apa tuh? Kalau aslinya, biasanya kan kita umum ya, karena sifat kita patriarkat, mereka kan akan melihatnya, oh ini turunan Arab atau turunan India atau segala macam ya. Makanya kayak saya dulu di antara teman-teman tuh saya entar dulu. Saya punya istilah sendiri, kebetulan lepas dari kepala saya. Mudah-mudahan nanti ingat. Jadi nanti kalau ingat ini aja di stop. Ya, jadi saya selalu menggunakan, saya peranakan gitu lah. Kalau secara kultural ya, kayaknya Bang Fauzi itu lebih senang disebut dari Arabnya ya. Sebab nama media sosial, nama lainnya Arab nih namanya Bagarib ya. Iya betul. Arab ya. Apakah ya, benar betul itu? Ya sebetulnya gini, saat saya lepas SD, saya berdiskusi dengan orang tua saya. Boleh dibilang diskusi yang agak bersikeras. Saya bilang kurang lebih gini, ayah tahu apa yang menjadi kesukaan saya, keseharian saya. Saya menggambar, saya nulis, saya bikin kayak acara-acara drama gitu kan. Lalu beliau, tentu panjang ini ceritanya, kayaknya ini udah waktunya kamu masuk pesantren deh. Lalu saya semacam deal, oke, kalau gitu saya nggak bisa nolak ini, tapi beri ruang buat saya, buat dia anak saya. Lalu saya katakan, waktu kelas 6 SD guru saya kan orang Jepang kan, saya bilang. Lalu saya nggak akan menggunakan nama ayah, saya akan menggunakan nama beliau. Satu, karena itu berkesan sekali sama saya. Kebetulan beliau Beliau siapa nih? Nama beliau maksudnya siapa? Jepang? Nama beliau itu ada onisinya kebetulan. Oh oke. Ya ada onisinya. Jadi dan karena saya itu keluarga di Bali tapi saya yang lahir di Jawa, lalu dibawa ke Bali. Jadi beliau menggambarkan kamu memang anak barat nih, bukan anak timur nih, bukan anak Bali ke timur, tapi anak barat. Jadi Nishi kan artinya barat ya. Jadi beliau menggunakan kata-kata itu. Jadi saya gunakan kata-kata Onishi itu. Maka saya tidak menggunakan nama ayah. Tapi saat saya dewasa, satu waktu saya bertatap mata dengan ayah saya. Lalu saya bilang, ini saatnya saya gunakan nama. Saya gunakan untuk nama pena aja ya, saya bilang kayak gitu. Karena KTP saya apa semua saya, paspor saya menggunakan nama Onishi. Dan itu satu kebahagiaan bagi saya. Walaupun ibu saya juga kadang-kadang suka ibu saya kan India punya hidupnya penuh drama kalau kita tahu ya.
Jadi penuh drama kalau kita tahu ya. Iya. Jadi kalau beliau suka mengatakan, kamu harusnya ini ya, kamu harusnya jangan lupakan India kamu gitu kan. Terus jangan lupakan India kamu. Jadi 3 DNA itu memengaruhi. Lalu Kata dulu, ini Indianya ditaruh di mana? Di nama atau di wajah ada India? Di mana Indianya adanya itu, Mas? oh iya oke. Kebetulan kami tadi Bang John sebutkan tentang marga saya ya dari sisi Arabnya ya. Walaupun kami selalu tidak pernah melepas istilah Osing dan Balinya. Keluarga-keluarga kami semua keluarga Arab yang di sana menggunakan bahasa Bali, makannya lebih lebih parah dari orang Bali. Ya. Jadi apa namanya? Karena mereka itu keluarga lama, marga saya hanya ada di 3 tempat kebetulan. Satu di Singapura, sekarang masih ada, saya punya kakek di Singapura. Kedua di Cirebon, dan di Cirebon sudah nggak ada, sudah habis. Yang ketiga di Bali. Nah, yang di Bali ini karena kita sudah beralkulturasi, terjadi satu intermarriage, ya, exomarriage yang luar biasa, itu hampir wajahnya campuran. Jadi wajahnya campuran. Boleh dibilang sudah lebih, ibarat kalau peranakan Chinese sudah lebih oriental. Nah, dari wajah bisa jadi saya ke mama. Walaupun dari sisi apa namanya postur tubuh saya ini jauh dari rata-rata. Keluarga kami yang Bali, yang Osing dan yang Arab semuanya punya postur tinggi-tinggi. Jadi by accident ya. Saya memang prematur dan ada penyakit saat kecil. Apalagi dari Indianya ya. Beberapa abang saya juga dulu di sini main film, apa namanya, kenal dengan orang semacam kayak Faruk Arvero, Arafik dan sebagainya. Masih zaman-zaman dulu lah dari keluarga mama saya. Mama saya Zanjua. Zanjua ini klan khusus di India. Kalau di India itu terbagi beberapa orang sinis dengan klan Zanjua, seperti beberapa orang sinis dengan klan Mataraman atau klan Susuhunan. Kebetulan klan Zanjua ini tadinya rata-rata itu aristokrat yang dihilangkan kedudukannya, terampas. Jadi mereka jadi semacam ronin. Ini kayaknya Bang Fauzi ini beban budayanya terlalu berat ya. Ada India, Jepang, kemudian Bali, Semarang, Madura ya. Iya. Apakah itu menggambarkan Bang Fauzi arahnya berwarna juga, banyak cabang yang dipikirkan ya? Ada menulis, ada seni, ada agama. Apakah itu ditekuni semua? Dan arah ke depannya mau kemana ini? Iya, betul. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi kalau andai ketemu teman-teman yang saya SD, itu mereka berpikir tentang 2 hal. SD ini artinya di Bali ya? Iya, betul. SD di Bali dan Banyuwangi. Mereka mengira saya sudah jadi seniman, mungkin sudah entah di Eropa, entah di mana ya. Itu kalau teman-teman saya yang SD, mungkin mereka mengira saya sudah apa namanya sudah menjadi seniman. Kalau saat saya remaja, kebetulan karena ada satu semacam saya boleh katakan secara dramatis itu prahara di keluarga saya, di mana bisnis keluarga itu benar-benar baik dari mama saya ataupun dari ayah saya runtuh. Jadi saat saya digontor pun itu saya gontor kan karena saya masuk dari SD, sistem mereka adalah 6 tahun belajar, kecuali yang dari perguruan tinggi atau dari SMA bisa mengejar satu paket yaitu 4 tahun. Nah, jangka waktu 6 tahun yang harus saya ambil itu saya terkendala di situ. Di mana saya contohkan ya, saya 3 tahun saya belajar itu ayah saya mampu membiayai hanya 6 bulan. Waduh. Ya, tapi gontor saya nggak cerita gontor yang mengadopsi sistem orang fokusnya belajar, nggak mikirkan makan, nggak mikirkan administrasi. Administrasi adalah urusan institusi, lembaga dengan orang tua. Jadi saya bisa berlanjut. Tapi saya tahu itu sangat tidak mudah dan tentu tidak nyaman buat saya. Lalu saya mencoba untuk mempercepat kelasnya. Jadi saya tiap kenaikan kelas saya loncat kelas. Jadi kebetulan ada itu saya ambil betul. Lalu saat menuju kelas 6 menuju selesai saya katakan ayah saya kayaknya akan coba ngambil DNA dari mama saya. Itu bisnis. Jadi saat saya keluar saya berbisnis. Saya mulai dari
mencetak kartu Lebaran, misalnya kartu Natal dan sebagainya, kartu Valentine, itu saya produksi, saya masukkan hampir ke semua supermarket, baik di Jawa, di Banyuwangi sampai di Bali. Jadi saya Kata masukkan. dulu nih, saya agak bingung ini. DNA itu Mm-mm. tiba-tiba muncul jadi pebisnis gitu loh. Lama di Gontor, kemudian pebisnis jadi pebisnis gitu. Itu Ya itu DNA saya bilang kita mungkin itu DNA ada mama saya. folder-foldernya apa gimana di kepala ini? Iya ya, Justru itu saya yang narik. namanya DNA. Iya, saya merekam DNA dari keluarga mama saya yang rata-rata bisnis. Hmm. Jadi saya asli berbisnis saat itu, yang kebetulan, tapi tentu saya nggak bisa sepenuhnya meninggalkan DNA saya itu berseni rupa, terus coret-coret. Lalu saya mulai dengan kayaknya saya bisa bisnis bikin kartu deh gitu kan. Baik saya baik commission langsung di tempat ya. Saya pernah di Malang, di Surabaya, di Banyuwangi, di Bali. Saya duduk di tempat orang order ya. Yang saat itu saya ibarat masih SMP yang order ada yang surat cinta apa segala macam. Saya harus diterangkan cinta itu. Lalu saya pikir kayaknya ini perlu dibisnisin. Jadi saya masukin ke toko-toko, ada yang konsignasi dan sebagainya, supermarket, itu saya bisnis. Lalu dari situ saya pikir ini nggak cukup selesaikan beberapa masalah di dua keluarga saya. Saya punya adik, kemudian saya punya apa namanya sepupu bisan apa segala macam yang paman saya sayangnya sama saya, tapi sekarang kondisi prihatin. Lalu di Bali saya terima by commission melukis kaos yang langsung dilukis, melukis tuh langsung. Jadi lumayan banyak order itu saat itu. Dolar masih 7 berapa ya, kurang lebih 1.100 antara 900. Itu tahun Kalau dapat 90-an ya? ya, kalau saya dibayar 25.000 kita bisa bayangkan itu sekian dolar ya, lumayan ya. Itu udah senang saya. Itu keahlian Amel juga itu. Iya. Jadi saya pertama melukis kaos, saya lukis, lalu saya berpikir kayaknya apa namanya, saya mau bisnis, saya kawinkan dah antara bisnis yang saat itu kita tahu Bali adalah konsentrasi di mana para pengrajin di Jawa, Sulawesi, Sumatera, bahkan Borneo, Kalimantan itu tumplak di Bali. Mereka jual produknya yang kita salah paham, ya kita pikir itu produk Bali, padahal itu produk dari berbagai tempat. Di mana memang di Bali saat itu memang tempat ideal ya bagi semacam home industry dan sebagainya. Lalu saya langsung melirik bisnis fashion atau garment. Karena saya coret-coret, lalu saya mengerti gimana warna dan sebagainya, saya mulai bisnis fashion. Jadi ada uang saya investasikan untuk bikin sampel. Saya ingat banget saat itu, saya ingat beberapa karyawan saya yang saya pakai itu sampai sekarang kadang-kadang memberikan nama anaknya nama saya, kurang lebih seperti itu. Sampai sekarang masih dekat sama mereka. Itu saya mulai 2 karyawan, 4 karyawan, lalu saya bikin kurang lebih semacam pabrik garment. Alhasil itu berjalan, mulai handicraft dan sebagainya, tapi unsurnya selalu seni. Contoh saya, Yves Saint Laurent pernah produknya saya garap, kemudian AC Milan pernah saya garap, kemudian beberapa merek itu pernah saya garap, ada di AC Inggris. Milan sepak bola maksudnya? Iya benar, salah satu merchandise-nya pernah saya garap. Betul. Oh, resmi dari Itali? Iya betul. Nah saat Krismon, kebetulan saya ada satu hal yang. Tapi begini, Bang John dan Mbak Amel, karena DNA saya seni, kalau saya ditanya, bahkan sampai sekarang pun saya sekarang adalah the moment of truth-nya. Saya pernah ditanya 2 waktu saat saya berbisnis dan menghasilkan uang, di mana saya bisa berbagi ke semua keluarga. Saya sekolahkan adik, saya sekolahkan misan-misan, bahkan ponakan, saya bantu sekolahkan. Tapi ternyata saat itu saya nggak bisa bohong bahwa uang adalah bukan jawaban dari apa yang saya sebut the happiness. Saya ingat itu. Bahkan beberapa permasalahan keluarga ternyata kita tahu istilah bahwa uang bisa menyelesaikan banyak hal, tapi ternyata uang tidak menyelesaikan banyak hal, dan ada yang kosong di saya. Lalu apa namanya, ya saya berpikir andai ini, tapi bisnis khususnya di Bali itu bukan bisnis yang sepenuhnya bisa terukur karena dia musiman dan sebagainya. Dan saat Krismon, kebetulan saya punya apa namanya, saya punya nasionalisme yang kuat memang ya. Saya selalu menggunakan rupiah apa segala macam tuh.
kuat sekali itu, memang sudah terbawa itu. Dan saya terasa itu waktu Krismon ya, itu pasokan yang kurang apa segala macam berhubungan dengan produk saya. Kebetulan saya produk-produk etnik kayak sabu, produk Nomere, Ende, Adonara itu saya benar-benar saya bantu, saya angkat itu, saya jadikan produk. Kemudian dan saya nggak pernah mau mengcopy atau memalsu ya. Nah itu saya terkendala itu. Nah sebelum Krismon, waktu sebelum kerusuhan, saya katakan orang tua, saya akan coba kalau saya bisnis hanya mainnya di Bali, kayaknya itu hanya apa namanya ibarat kalau orang Bali itu bilang kacangan ya. Belum yang sepenuhnya bisnis, saya bilang saya akan coba ke Jakarta. Tapi saya bilang di Jakarta mungkin saya akan coba lagi apa namanya gabung di komunitas seniman seperti pelukis, penulis dan sebagainya saat itu. Itu harapan saya. Lalu saya main ke Jakarta, ya sering saya ke Jakarta bolak-balik. Nah, satu waktu terjadi kerusuhan. Baik di sini waktu saya bisa lolos dari sini saya pulang dulu. Jadi belum kerusuhan puncaknya saya udah ke Bali. Saya kebetulan ada beli mobil dan saya kendarain sendiri. Sampai di Bali itu saya sudah janji dengan beberapa tamu saya. Ini maksudnya kerusuhan 98? 98, betul, Oke. betul. Waktu saya ke Bali, balik ke Bali, saya janji ke beberapa tamu saya bilang, di Bali saya jamin aman, saya bilang. Yang terjadi di Jawa. Jadi ada 3 tamu saya, ada namanya Sandugan tuh dari Seattle kalau nggak salah, terus ada Alexander During itu rekan saya lama dari Belanda Belgia, dan satu lagi itu kalau nggak salah Mario orang Italia. Mereka datang kurang lebih bersamaan tengah waktunya, tapi saat datang itu Bari memang terjadi rusuh. Dan itu awal dari 3 customer saya hilang, dan memang ada goyah di situ, di mana saya tetap harus bertahan. Karyawan saya cukup banyak, mereka punya anak segala macam tuh. So, saya bilang, untuk kesekian bulan ke depan, kita masih punya aset. So don't worry, ancang-ancang aja saya bilang. Ada memori yang kembali ya? Ya. Jadi maka jadi kalau dilihat, orang pikir kalau SD mungkin dilihat saya sudah berseni rupa di mana. Kalau yang tahu saya saat itu kan menginjak saya remaja ya, sebelum saya menikah, sebelum saya berbisnis, mereka pikir mungkin saya udah bisnis. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, tapi waktu saya ditanya, saya selalu bilang I'm not happy. Itu saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Nah, lalu saat ke Jakarta, tentu saya mempersiapkan diri. Saya kebetulan ada semacam anak lah, anak asuh, ada ponakan yang saya bawa apa segala macam juga ke Jakarta, dan saya terpaksa nggak bisa balik lagi sudah di Jakarta. Tadinya saya pingin ada satu kesempatan bisnis yang sambil saya jalankan DNA saya lah ya, lukis, menulis dan sebagainya, berseni rupa. Tapi saya berkehendak, Tuhan berkehendak lain. Saya bercita-cita, Tuhan berkehendak lain. Tiba-tiba waktu itu saya ada rencana semacam trading apa segala macam, semuanya gagal dan saya nggak bisa balik lagi ke Bali. Beberapa aset saya misalnya kebetulan mama dan ayah saya terpisah tinggalnya, jadi saya tinggalkan rumah untuk mama, kemudian ada tanah pabrik saya yang lumayan gede tempatnya. Kebetulan bapak saya ini salah satu di rumah. Sekarang saya punya home base galeri yang sebetulnya semacam museum ini ya. Segala artefak di Jakarta Betawi ini saya kumpulkan. Itu sebenarnya bawaan dari ayah saya. Ayah saya tuh pengumpul barang-barang antik tuh. Oke. Dan saya dari A sampai Z saya berbeda pandangan sama ayah saya. Tapi beliau tahu saya sayang sekali. Dan salah satu penghargaannya saya tunjukkan bahwa lihat saya kamu banget itu, ayah banget. Gimana barang-barang antik. Tapi ya pastilah ya berbeda. Betul, tentu saya kan barang ini. Kalau Bang Fauzi kan ada Indianya, ada Balinya, ada apa gitu. Namanya Jepang pula. Iya, Jepang. Kalau gitu uang tidak memberikan jawaban, apa yang memberikan jawaban, Bang Fauzi? Ya, menarik ya. Apa namanya? Sebelumnya tentu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang hakiki ya, yang memang saya mesti jawab di hari-hari ke depan ya.
Tapi eh, jujur saya waktu ke Jakarta itu saya apa namanya, lalu saya katakan sama keluarga yang saya bawa, so hari akan berjalan dan kita akan cari jalan keluar. Lalu saya bilang saya akan lakukan apa yang menjadi DNA saya, yang kebetulan saya pikir eh, pekerjaan yang boleh dibilang karena saya mengalami bisnis, ada hitung-hitungan modal dan sebagainya, overhead dan sebagainya, tentu saya langsung katakan saya akan mulai dari sesuatu yang tanpa modal. Waktu itu saya ponakan saya apa namanya yang saya sekolahkan, yang masih ada di Jawa, ada adik-adik dan segala macam itu, mereka tentu bingung dalam soal itu ya. Dan saya memulainya dengan saya ingat kanvas pertama yang saya coret kembali. Saya ingat sekali, kanvas itu adalah kanvas bekas saya sebetulnya. Kanvas lama yang saya lukis di situ. Nah, saat proses saya meninggalkan kegiatan seni rupa, saya memformat pikiran saya, hampir itu selalu saya format, tahun ke tahun itu saya pertahankan, yang saya formatnya itu dalam bentuk satu diskusi imajiner di kepala saya. Puncaknya, kata-kata simpelnya tuh gini, lukislah di benak kamu itu. Jadi saya memang melukis selalu di benak saya. Saya melukis di benak saya. Jadi boleh dikatakan sepanjang perjalanan saya antara lepas remaja menuju ke dewasa, saya melukis di benak saya. Dan Itu itu memang artinya tidak apa mudah. itu, Dok? Bagaimana caranya Ya, melukis benak itu? menarik. Bagaimana Jadi saya menceritakannya? menarik sekali. Saya memvisualisasikan deliberately saat saya memegang kuas, memegang kanvas. Dulu saya saat boleh bilang kelas 1, saya menjuarai lomba lukis nasional sebetulnya ya. Sorry, se-Asia. Saya saat itu saya melukis abstrak, di mana saya nggak menggunakan kuas sama sekali. Itu wujud ekspresi saya. Makanya mungkin teman-teman yang saat itu ketemu saya, mereka akan pikir saya adalah seorang abstrakis atau ekspresionis. Jadi saya melukis abstrak. Jadi saya ingat banget lukisan saya itu. Artinya saya ingat secara teknis gimana melukis dengan kuas, melukis bagaimana tools ya, apa namanya, menggunakan alat, misalnya how to draw, misalnya gimana adaptasi dengan pensil dan sebagainya. Yang saya kebetulan karena kakek saya didikannya Belanda, saya apa namanya, mengadopsi apa namanya, metodologi klasik, terminologi klasik, cara memegang pensil. Tentu saya bisa jadi nanti Mbak Amel kita melukis bareng ya, cara memegang kuas dan sebagainya. Itu saya visualisasikan selalu, lalu kanvas tuh entah saya, tapi saya tahu tiba-tiba ada fase yang saya katakan dulu ya, yang saya suka nulis dulu teman-teman bilang, wah karena di Bali kita tahu itu gudang para bukan melahirkan pelukis, tapi para pelukis berkontemplasi, mencari inspirasi ya. Kalau mereka berkarir, maka saya yakin Mbak Amel setuju, kita di Bali sudah memahami Bali adalah tempat kita mencari inspirasi, kontemplasi, ya, meningkatkan daya seni rupa. Tapi untuk karir atau menguji diri, kita harus di Jakarta. Bahkan melebihi Jogja dan sebagainya saat itu ya. Dan itu terbukti memang. Nah, saya memvisualisasikan itu. Jadi saya melukis di benak saya. Jadi saat saya kemudian melukis kembali, sampai sekarang saya nggak melupakan itu. Di belakang saya ada kebetulan lukisan itu, ya. Saya melukis kanvas bekas dan gini, bahkan couple saya apa segala macam itu nggak pernah tahu bahwa saya pelukis. Oke. Karena ada masa yang panjang di mana nggak melukis di atas kanvas ya. Persis, ya. Karena mereka tahunya saya udah bisnis apa segala macam ya. Jadi ada 3 hal yang mereka nggak tahu, bahwa saya menulis, saya melukis, kemudian apa namanya hal literasi tadi ya. Iya. Kemudian hal yang berhubungan dengan sastra, literasi dan seni rupa itu mereka nggak tahu. Yang tahu tentu orang tua saya atau paman saya dan sebagainya. Jadi saya melukis, saya tahu bahwa itu satu hal yang ajaib mungkin saat itu.
Lalu berarti dari fase selesai barangkali ya, fase selesai berbisnis lalu kembali ke atas kanvas sampai pada akhirnya menemukan mungkin happiness, mungkin jati diri di unsur literasi, terutama sekarang banyak beraktivitas, apalagi spesifik heritage, kulturologis pula itu ranah yang kompleks itu bagaimana menemukan posisi di situ. Kalaupun memang suka dengan sejarah, kenapa nggak jadi sejarawan misalnya begitu ya? Dan ini kenapa mengambil posisi di situ, Mas Abang Fauzi? Ya, menarik ya. Kebetulan karena latar belakang saya pesantren, kita tahu pesantren, kebetulan pesantren saya pesantren heritage ya. Pesantren Gontor itu bermula dari pesantren Banjarsari di daerah Ponorogo, pesantren yang sudah berjalan hampir 4 abad. Ya. Cikal bakal dari Wali Songo masih ada cikal bakalnya di situ. Kita tahu ada seorang sastrawan kita yaitu Ronggo Warsito yang jejaknya ada di pesantren Banjarsari yang tak jauh dari Gontor ya. Dan pesantren Gontor itu pesantren yang di zaman Belanda karena dia dibangun diinisiasi tahun 1924. Inisiasi di sini maksudnya menjadi pesantren modern di mana menggunakan 2 metodologi yaitu pelajaran agama dan pelajaran umum atau modern saat itu. Jadi di Gontor dahulu mereka mampu berbahasa Belanda, mampu berbahasa Melayu, mampu berbahasa Arab, plus 1 mampu berbahasa Inggris. Jadi tahun 1926 ada satu lembaga kuno yang telah menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai lingua franca sehari-harinya, yaitu Gontor. Canggih ya. Dan Gontor mengadopsi beberapa lembaga pendidikan heritage seperti Kairo, Sandiniketan India, kemudian termasuk Heidelberg di Eropa dan sebagainya. Mereka kawinkan di situ. So di Gontor itu by accident ya, yang saya dibuang ibaratnya dari SD langsung ke Gontor. Lalu saya lihat di situ kakak kelas saya itu ada yang sudah pernah mahasiswa, SMA, minimal SMP, dan saya dari SD. Nah, di situ itu saya mendapatkan jalan keluarnya, yaitu soal literasi. Gontor itu seminggu sekali wajib berorasi. Dan orasinya nggak boleh ngarang atau oratur begitu saja. Dia harus ditranskrip dulu, harus bikin skripnya. So itu sangat menolong. Ya, maka saya menulis di situ. Jadi dan di Gontor ada departemen-departemen, punya departemen seni rupa, departemen bahasa. Jadi saya nggak sia-siakan, saya masuk ke departemen seni rupa. Di departemen seni rupa kebetulan saya yang paling kecil, rata-rata mahasiswa semua. Lalu saya bilang mereka macam-macam. Saya bilang kita ngomongin seni rupa, boleh nggak saya kasih masukan seni rupa? Mereka bicara tentang ekspresionis, surrealis, ya, impresionis, realis, dan sebagainya, naturalis, dan sebagainya. Lalu saya katakan, pemahaman-pemahaman kita tentang itu adalah pemahaman, bisa jadi pemahaman tentang fase kita, fase seorang pelukis. Saya contohkan saat itu. Pernah baca nggak Afandi? Afandi, seorang abstrakis yang luar biasa, abstraksi yang ekspresif, ya, ekspresionis. Saya kebetulan beberapa kali sempat pameran, ketemu, ngobrol dengan Bu Kartika dulu ya, waktu awal-awal di Jakarta tahun 2002-2004 itu. Lalu saya katakan, kalau kita salah menduga bahwa kita duga Afandi adalah orang yang totally abstrak, kita akan salah. Coba buka tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Afandi. Andai kita ditarik oleh Afandi, lalu Afandi kita dudukan di depan kita dan kita minta dilukis secara klasik atau dibikin potreter, maka Afandi akan menggambar yang luar biasa. Silakan, ya, kita tahu sketsa-sketsa dari Afandi, potreternya. Jadi saya bicara tentang literasi sebetulnya, literasi seni. So ini departemen harus naik kelas dong. Saya bilang kayak gitu. Jadi departemen seni rupa harus ada basisnya, yaitu basis literasi. Literasi sini berhubungan dengan literasi sejarah seni. Ini penting. Kalau enggak,
kita akan menduga bahwa saya adalah seorang realis sejati. Itu adalah hidup saya mati-matian, impresionis sejati. Saya yang dari SD, saya tahu prosesnya, di mana saya tiba-tiba seorang naturalis, kemudian tiba-tiba saya seorang realis, saya kemudian jadi abstrakis, itu berubah. Nah itu saat di Gontor, lalu itu proses saya mulai menulis dengan kakak kelas saya apa segala macam, menulis konsep-konsep seni, dan saya masukkan memang di situ otomatis sejarah. Jadi itu memang pada akhirnya saya menarik diri dengan sengaja untuk saya kembalikan kehidupan, 3 DNA saya itu, yaitu menulis, sejarah, dan berseni rupa. Menarik. Oke, Bang Fauzi. Soal menulis kita lanjutkan setelah ini ya. Kita dulu video ini ya. Galerinya kami namakan Kunst Inc. Kunst itu diambil dari bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan beberapa negara Skandinavia juga menggunakan. Jadi Kunst artinya seni. Di zaman Belanda itu pernah diutarakan oleh pelukis kesuara kita, Raden Saleh, dengan pembimbingnya Aji Payen, di mana Raden Saleh dikenal di seantero dunia dari sisi Kunstnya atau seninya. Oke, Bang John, cukup sebagai cuplikan. Itu galerinya ya? Galerinya Bang Fauzi. Surprisingly, benar-benar I feel jump. Kaget. Ya, You look so young ya. Beberapa karya itu karya saya mengajar, ya. Ada tema-tema tadi, terus ada beberapa karya potreter by commission, kayak saya kadang-kadang melukis duta, gubernur waktu itu. Jadi saya ngerasa di mana ada peralihan ya soal kita berseni rupa tahun 2007 ke bawah, itu para pembesar itu rajin pesan lukisan. Kalau mereka mau tukar cenderamata kadang-kadang dengan lukisan. Tapi setelah itu ada kenyataan yang para seniman harus terima. Sekarang itu jarang terjadi. Mereka tukar gadget dan sebagainya. Ya kita rasain. Saya nggak tahu Amel dan teman-teman ngerasain. Kita ngerasain banget. It's not easy. Udah nggak ada lagi by commission lagi ya? Ya betul. Ya. Tapi menarik ya, menempatkan posisi pada akhirnya menemukan kenyamanan sebagai pelukis, penulis, dan aktivis heritage futurologis itu. Bagaimana menempatkan dirinya sekarang, Mas Fauzi? Oke, menarik. Saya tadi cerita, ini by accident karena bagian dari DNA saya yang saya coba siasatin, kayaknya dari it's make me happy. Kalau satu ini dibuang, I'm not happy. Gitu. Saya pernah ceritakan, tiba-tiba ingatan saya hanya soal literasi itu saya hanya ingat satu hal karena saya nggak tahu huruf, saya nggak tahu aksara, saya nggak tahu bahkan angka, saya nggak ngerti. Abang saya seorang yang cerdas, boleh bilang bintang kelas, dan saya ingat waktu dia nerangkan soal angka 1, angka 2 ini apa, aksara dan sebagainya, dan saya nggak ngerti. Tapi saya ingat saat tiba-tiba saya di depan kelas, saya bisa mampu membaca cepat, menulis cepat. Plus lagi, saya tiba-tiba di depan satu guru yang gurunya tadinya orang Belanda, namanya Pak Raden. Itu udah tua sekali. Saat mengajar saya, usianya sudah hampir 80 tahun. Dengan sepeda rally, sepeda yang antik ya. Itu beliau tinggal di Bali sama di Banyuwangi. Saya ingat tiba-tiba, ingatan saya itu ada di depan beliau. Ini ingatan real ya, bukan imajiner. Ya, ingatan saya. One day saya akan tulis dan saya lukis. Saya berdiri di depan beliau, ya, dengan beliau yang unik, berkumis hampir seperti saya. Saya nggak pernah pakai kumis, tapi waktu COVID saya biarkan saya berkumis, jadi saya gunakan kumis. Lalu ingatan saya ada berdiri di depan beliau, lalu beliau membaca tulisan saya, ya. Kemudian saya memegang tulisan saya yang saya copy ulang untuk dibaca dan beliau memegang.
dan beliau memberikan penghargaan. Saya ingat bahwa saat itu bahwa saya DNA saya adalah penulis ya. Nah, ini menarik nih ya, Bang Fauzi. Sebenarnya kapan mulai menulisnya? Tentu nggak waktu itu dong, jauh-jauh sebelumnya ya. Ya, saya dari SD saya menulis. Saya bikin Menulis skrip. apa? Ya, saya saat itu yang kalau nggak salah ya, itu soal panorama. Itu kurang lebih yang saya Maksudnya menuliskan. esai atau puisi atau Sebetulnya esai ya yang saya puisikan. Esai saya puisikan. Saya bicara tentang Puisi panorama karena esai saya berarti. puisi? nah, sebetulnya puisi esai. Esai yang saya puisikan. Ini menarik ya pertanyaan. Nggak di kepala saya. Terus? Saya juga bingung kenapa saya nulis. Karena saya pelukis, lalu saya nulis, saya tulis tentang panorama saat itu. Jadi Jadi gini, karena saya hidup di antara keluarga yang ya itu kan nasionalisme menulis, saya ya, menulis panorama. Apakah itu bisa disebut sebagai tulisan tulisan yang baik yang mengarah ke profesional penulis yang hebat gitu? ya, Atau oke. menulis seperti biasa kan anak SD juga sering nulis kan gitu ya. Baik, pertanyaan menarik. Pertanyaan menarik. Karena saya berdiri di samping guru saya yang adalah namanya Pak Raden, adalah seorang penulis. Beliau skripter, jadi di zaman Belanda pun beliau tadinya penulis ulang. Jadi misalnya data ditulis apa segala macam. Saya tahu tulisannya baik dan beliau killer di sekolah saya dulu. Karena siapapun yang disuruh buat esai, prosa, puisi dan sebagainya itu benar-benar itu dunia kayak hanya itu di akhir harinya itu akan berhenti di beliau. Jadi saya menceritakan cover. Tiba-tiba saya ada di samping beliau yang killer, yang sangat killer sekali, baik secara suara keras menghardik ya kalau salah aksara, salah dalam kata, susunan kalimat dan sebagainya. Dan saya berdiri di situ dan beliau memberikan nilai. Itu gambarannya. Ya, lalu saya tahu bahwa saya menulis. Nilai kan bisa nilai jelek, nilai baik. Ini betul, nilai betul, betul. Betul. Nilai apa yang diberikan? Saat itu ya, saya nggak pernah untuk tulisan, saya nggak pernah di bawah, beliau selalu menggunakan angka 80-90. Saya nggak pernah di bawah itu. Saya nggak pernah di bawah itu. Berarti memang sudah terlihat bakatnya ya. Nah, bisa kemudian jadi. Menulis lain apa setelah itu? Saya potong dulu. Sekarang pun in proses ya, tapi saat itu saya tahu menulis. Kenapa, Bang John? Ya, kemudian bakat DNA menulisnya itu berkembang menjadi seperti apa sebenarnya? Ya, oke, menarik. Lalu saat saya di akhir tahun saat akan perpisahan sekolah, saya menulis skrip. Saya menulis tentang satu skrip untuk drama yang kita teterkan, di mana saya tulis dulu ya, semacam tulisan sejarah untuk bisa dicerna sama teman-teman. Kemudian saya skripkan dialognya dan sebagainya. Itu perjalanan antara itu saya pikir menarik. Jadi di ujung timur Pulau Jawa, bahkan di Bali kita tahu ada Sultan Takdir Ali Sabana ya di Bali ya. Di Bali dan ujung Jawa, image tentang sastra, pustakawan, sastrawan itu kebetulan ya di milieu saya itu image-nya adalah Sumatera Barat. Oke. Ya, image-nya Sumatera Barat. Mungkin dipengaruhi Sultan Takdir, pernah ada rumah kan di Bali ya, Tapak Siring dan di ujung ya. Kemudian jadi saya menulis itu berhubungan dengan perjalanan dari munculnya sosok Imam Bonjol sampai sosok Bung Hatta yang bersama Bung Karno memerdekakan kita. Jadi saya ingat banget itu yang diskripkan. Itu tulisan sejarah atau esai atau fiksi atau apa? Jadi pertama saya buat tulisan sejarah sebetulnya. Karena itu dibaca dulu sama teman-teman. Lalu saya skripkan. Saya bikin skrip dialognya dan sebagainya. Dibuat fiksi jadi berarti ya? Skenario, benar, semacam skenario ya. Itu tulisan pertama saya. Lalu saat di Gontor, karena di Gontor harus membuat esai untuk orasi dan sebagainya, maka saya rajin membuat esai. Kemudian tadi ada di kelompok-kelompok seni, saya bikin kurang lebih tulisan-tulisan makalah dan sebagainya seputar seni. Kemudian saat saya masuk satu tim khusus ya,
itu untuk ekspedisi ke Asia di Gontor waktu itu. Saya salah satu yang dari SD itu kalau nggak salah 2, yang lain tuh ada yang lepas dari apa namanya universitas, ada yang dari SMA. Nah, sebelum itu saya bikin satu kelompok nulis dan kelompok ya, saya ingat itu namanya Suara menulisnya. Cuman menulis ini bermula dari sini. Saya waktu itu dikasih kesempatan privilege khusus, dibeli ruangan khusus. Di Gontor itu jam ke jam tidak boleh ada yang dilewati. Tapi saat itu saya diberi privilege, hampir kurang lebih 8 bulan lebih, diberikan ruang khusus. Saat itu ada beberapa kaligrafer nasional, jago kaligrafi, yang saya kurasi, pengetahuan tentang warnanya itu benar-benar sangat fatal dan ini. Lalu salah satunya Pak Sirojidun, saya nggak tahu beliau ingat atau lupa ya. Terus Pak Ade Piros pernah datang ke Gontor saat itu, senior beliau. Saya nggak tahu Pak Ade Piros sudah usia kalau sudah wafat Pak Ade Piros. Nah, ya saya memberikan gambaran tentang bagaimana memerge ya saat kaligrafi di merger dengan painting. Ya, lalu saya kasih gambaran di mana mewarna di situ. Ya, nah sekarang kita kembali ke menulis nih, Bang. Ya, di luar itu, lalu persis di luar itu, lalu apa namanya saya membentuk kelompok yang menulis dan menggambar. Ya, itu banyak saya bikin, ya nelorin lah teman-teman yang jadi komikus apa segala macam ya. Masalahnya mereka lemah di literasi. Ini luar biasa. Lalu saya bilang, ini nggak ada apa-apanya, kita nggak mampu baca, terlalu rumit kita bacanya untuk mencerna ini. Langsung komikan dan berarti harus paham literasi. Jadi kita bentuklah itu gimana menulis baik itu. Fauzi, apakah pernah menulis satu buku utuh misalnya? Kenapa? Nah, menulis satu buku utuh oleh Bang Fauzi sendiri? Iya. Saat dulu atau sekarang? Iya, sepanjang hidup. Nah, saya bicara sekarang aja ya. Sekarang ini saya kebetulan nih, karena saya nulis sejarah ya. Kita tahu tadi kan ngomongin Gontor. Gontor sekolah yang punya lembaga. Salah satunya dari materinya adalah sirah atau sejarah. Jadi Gontor punya khusus ya, apa namanya, menempatkan sejarah menjadi tempat yang khusus. Walaupun terminologi beda, terminologi pesantren dan terminologi umum ya, seperti di sekolah tinggi dan sebagainya, tapi sejarah itu ada. Makanya saya semacam peri-peri historian ya, yang informal, saya bukan formal ya. Tapi kalau lihat dari sisi kepesantrenan, tentu saya memang DNA saya, bahkan saya itu DNA saya. Saya ingat teman-teman saya itu bilang, abang saya pun begitu. Abang saya lemah di sejarah, beliau katakan, kamu dari mana soal sejarah ini? Saya bilang, lalu saya bilang, Imam Syafi'i itu kalau baca, itu baca di kiri, di otak kanan, otak kirinya itu kedua-duanya menghafal. Sebetulnya itu cara saya menghafal. Lalu saya katakan itu abang saya. Saya kalau lihat buku sejarah, koran dan sebagainya, itu saat saya baca itu langsung saya bilang kayak gitu tuh. Nah, lalu saya menulis. Sekarang rata-rata tulisan saya karena itu berhubungan sejarah dan heritage agak kompleks ya. Memang bukan untuk dibaca secara umum. Selalu saya bikin 2, tulisan yang nantinya untuk umum, tulisan yang tinjauan akademis, berdasar akademis karena saya ngangkat heritage. Misalnya nih, saya ingat Menteri Pak Azwar Anas sekarang yang Menteri ATR kalau nggak salah ya. Beliau kan tadinya Bupati Banyuwangi. Lalu saya lihat ini signifikansi antara literasi dan sejarah serta cara mengangkat kota untuk untuk satu kota itu menjadi lebih civilized, lebih kekinian, lebih maju, plus lagi menerima dampak moneternya. Itu terjadi salah satunya di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu kebetulan Pak Anas orang yang manajerialnya bagus, tapi literasi masyarakatnya tentang sejarah itu lemah. Maka saya bantukan di situ. Jadi saya menulis banyak. Misalnya tadi saya menyebut tentang Fidaida. Fidaida pernah saya ungkap sedikit ya, kalau nggak salah Tok Ram ya, kalau nggak salah waktu itu dari orang BRIN yang waktu itu ada diskusi saya sebutkan itu. Itu salah satu itu tentang kemaritiman kita, tentang kurang lebih gini. Gimana salah kaprahnya kita itu semacam masyarakat agrari, padahal kita ini adalah masyarakat bahari. Ya. Jadi saya menulis itu.
menulis utuh. Jadi ada Finding Hidayah saya tulis utuh, ya. Kemudian ada tadi saya sebutkan Haven Fund Banyuwangi, ya, itu yang tadi soal pemerintah Banyuwangi. Kita tahu Banyuwangi sekarang dari sisi moneter pariwisatanya luar biasa. Jadi saya sumbangkan tulisan-tulisan di situ yang saya menulis Society itu hampir 500 lembar saya tulis. Haven Fund Banyuwangi itu hampir 1000 lembar. Jadi buku utuh memang. Rata-rata sponsornya. Awal sponsor saya itu Dirut Pelindo. Tapi sudah terbit itu buku? Saat tadinya mau terbit oleh Dirut sendiri, tapi masuk COVID saat itu. Oh, oke. Saat COVID. Kebetulan proofreadingnya Pak Pancadahana. Oh, oke. Ya, karena ini Bang Fauzi, karena waktu kita sudah 1 jam. Oke. Kurang lebih. Jadi saya menulis beberapa, betul, termasuk Batavia Illustrata itu tulisan saya utuh. Ya. Belum baca puisi, saya ingin tanya. Ada pengen nulis novel sejarah misalnya? Seperti menarik tuh. Seperti Pramudia ya, dia kan menulis novel sejarah itu. Apakah ada keinginan begitu atau sudah dimulai atau sudah ada? Sebetulnya sudah dimulai. Saya bikin beberapa coretan-coretan, tapi itu pertanyaan jitu banget. Ya, itu saya kepingin sekali. Karena saya ingin kawinkan. Kalau tadinya saya kan kalau ditanya, saya kawinkan antara cuma saya belum mulai. Iya. Saya kan kawinkan antara problemnya itu. Betul, saya kawinkan antara seni, sejarah, dan literasi. Nah, sekarang saya ingin kawinkan antara sejarah dan literasi itu dari sisi tadi itu, novel sejarah, semacam fiksi. Misalnya nih ya, saya tertarik ada satu tokoh yang sebetulnya terlupakan sejarah, yaitu cepat saja ya, kalau saya pernah ditanya, coba sebutkan 2 suku yang menarik bagi kamu. Ini yang nanya konsultan satu kawasan yang lagi dibangun dari Australia. Lalu saya sebut 2 suku, saya sebut. 1 suku Betawi, kedua suku Blambangan atau suku Osing. Dua-duanya ini punya sejarah yang kelam sekali, dalam sekali, tapi dilupakan orang. Suku yang satu adalah suku yang tidak punya suku yang lahir dari diri sendirinya. Dia nggak punya otoritas semacam, kalau suku Jawa otoritasnya ada Mataraman, Kasunanan, kita tahu ya, Sultanan apa segala macam, itu kan otoritas dari kelompok-kelompok. Sunda punya otoritas sejarahnya, yaitu Pajajaran dan sebagainya, bahkan Tarumanegara. Tapi ada suku yang tidak punya otoritas sama sekali, dia lahir dari diri sendirinya. Hubungan antara itu suku Betawi. Lalu yang satu adalah suku Blambangan. Suku Blambangan adalah suku yang otoritasnya tercerabut dari akalnya. Nah, ini pengen saya tulis dalam bentuk cerita fiksi. Di Banyuwangi itu ada satu heritage yang sedang getol saya kembangkan dan saya akan angkat, itu namanya Macan Putih. Itu menarik kalau di ini kan ya, satu-satunya candi yang didatangi oleh misalnya Profesor Jung Hoon dari Jerman sekitar 200 tahun yang lalu. Orang-orangnya Raffles datang, John Crawford pernah datang. Saya sebutkan bisa banyak, itu Macan Putih. Nah, saya akan memulai dari situ. Macan Putih itu ada sosok namanya raja yang namanya Raja Tawang Alun. Alun itu artinya lapangan, artinya sebetulnya pengetahuan kalau diterjemahkan. Nah, saya ingin menggambarkan nanti mungkin mulainya dari situ, di mana Tawang Alun itu hidup di hampir semua masa, di masanya dan masa merdeka sekarang. Ini kita udah mau akhiri. Bang Fauzi baca puisi, cuma kalau jadi nulis sejarah yang difiksikan, saya titip 1 nama tokoh, namanya Amelia, nanti masukin namanya di situ. Mana bisa? Nggak bisa dong, nggak bisa nama tokoh itu titipan. Bang Fauzi baca puisi, silakan Bang Fauzi. Oke. Saya baca ini aja ya, saya tanpa persiapan ya. Oke. Alam merdeka tak selalu mampu buktikan bahwa tanah kita dahulu hadir begitu sangat indah dan sejahtera. Semboyan negara Mawatata, desa Mawacara telah sirna, tak lagi ada. Para bekas didikan kaum kolonial yang pernah terusir, mereka terusik untuk terbahak. Katanya, and the showing over Java. Telah hilang kesan indahnya Java, berakhir dengan kepergian kita.
Penyair Nata Surata tak lama usai merdeka pernah bersuara. Negeri modernku, imajinasi para penyair telah menemukan dan menuliskan serta menenun nama yang tak terhitung banyaknya. Mereka menghiasinya seperti menghiasi pengantin begitu rupa. Bolehlah diulang apa yang Sanusi Pane pernah syairkan. Aku mengembara seorang diri. Aku bermimpi terkenang dulu. Ku teringat waktu sekarang. Oh Bewata, apabila gerangan akan kembali kemegahan dan keindahan tanah airku. Bolehlah ku ingat bait-bait klasik di lakon Calon Arang. Kata Erlangga pada Barada Agung. Berujar Raja Erlangga, sungguhlah besar jumlah yang harus kubayar untuk sesuatu yang sejahtera itu. Barada Agung berkata mendahuluinya, karena itu engkau mengabdi dan memberikan dirimu pada Dharma suci. Terima kasih. Buat kita yang Muslim, kita pernah dengar satu ayat yang kurang lebih kata-katanya begini. Ayastawil ladina ya'lamuna wal ladina ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, yang paham dan yang tidak paham? Itu sangat sejarah sekali sebetulnya ya. Ada quotes yang mengatakan begini. If you don't know where you come from, you don't know where you are going, ya kan? Itu kan gambaran tentang DNA sejarah. Dan penting sekali untuk kita menyadari bahwa antara sejarah, tulisan, dan karya cipta seni untuk dikawinkan. Ya, kalau kita datang ke beberapa kota, kita contohkan mungkin yang terdekat saja Singapura, bagaimana heritage Singapura dipenuhi dengan literasi, dipenuhi dengan seni rupa, dan dipenuhi dengan sejarah yang membentuk mereka menjadi kota yang lebih civilized, kurang lebih. Terima kasih Bang Fauzi. Terima kasih Amel, kita telah berbicara dengan menarik ya, dengan Fauzi yang mempunyai latar belakang beragam, DNA-nya banyak, minatnya banyak, kemauannya banyak, usia masih muda, masih banyak waktu untuk berkarya lebih banyak, terutama untuk menuliskan novel sejarah. Kita berjumpa lagi dengan penulis lain yang sama-sama hebatnya, sama-sama inspiratif. Sampai jumpa.